semuanya. Malam hari ini saya mau nge-live dengan seorang analis yang udah senior banget ya, dan ilmunya udah banyak banget. Sebenarnya sekarang udah bukan jadi analis lagi, beliau sekarang udah jadi komisioner di salah satu sekuritas, yaitu Sukor Sekuritas, dan ilmunya udah pasti banyak banget. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut dengan Pak Wudi Warsono, dan kita mau belajar lebih banyak dengan Pak Wudi Warsono tentang bagaimana investasi dan juga bagaimana prinsip-prinsip hidup beliau sehingga beliau menjadi sangat berhasil. Malam hari ini aku mau bahas dulu nih tentang market ya. Oke. Aku mau bahas dulu tentang market. Nih aku akan buka chart. Hari ini IHSG minus 2% ya. Hari ini IHSG minus 2%. Pada nanya, why? Merah membara hari ini 2% ya, baru 2%. Nah, seperti yang udah saya bahas sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi IHSG kalau aku lihat ini udah overbought banget. Udah naik selama 4 bulan berturut-turut ya. Dan bulan Agustus ini sebenarnya perkiraan aku untuk IHSG ini terkoreksi, tapi selama sebulan ini naik terus. Hingga akhirnya di akhir bulan Agustus ini tadi turun 2%. Jadi kalau aku ngelihat nanti di bulan berikutnya gimana, di September, aku ngelihat di bulan September ini akan berpotensi untuk terkoreksi, terutama saham-saham berkapitalisasi besar ya, saham-saham di caps perbankan. Nah hari ini pas banget loh teman-teman, aku mau kasih lihat gambarnya buat teman-teman semuanya. Nah ini chartnya udah kebuka ya. Kelihatan nggak teman-teman? Itu ada garis hijau di sini. Kemarin kan sempat breakout ya. Ini MA100 monthly sempat breakout naik dari sini, dan ini sebenarnya resisten yang sangat kuat sekali. IHSG itu sempat naik bulan ini di level tertingginya 5381 ya. Bulan Agustus ini di 5381. Nah, hari ini ditutup di 5238, pas banget dia ketahan MA100 ya. Jadi kalau ditanya technical works atau enggak untuk mengambil keputusan trading dan investasi, it does work ya. Jadi it works gitu. Jadi teman-teman, ini yang aku waspadai ini terjadi di akhir Agustus ini. Dan inilah yang jadi alasan kenapa tadi ada beberapa saham-saham super seperti contohnya BRIS. Kemarin kita masih ngehold beberapa hari. Rencananya BRIS ini sebenarnya saya masih mau ngehold, tapi tadi di IM Trade BRIS ini kita udah jual dengan keuntungan 71,42% ya, sejak dibeli pada tanggal 4 Agustus 2020. Ya, jadi yang ikut pertama kali kita beli di situ ini profit 71%, which is sebenarnya kemarin kita juga ada profit taking, saranin profit taking untuk teman-teman yang trading di BRIS, terutama yang belinya telat, belinya belakangan gitu. Nah, terus untuk agro sendiri, BRI Agro ya, ini tadi kita juga profit taking dengan keuntungan 43,18%. Kalau ditanya sebenarnya kenapa sih kok super trader jualan, apa nggak bisa naik lagi, tren jangka menengahnya apa nggak bisa naik? Bisa, masih bisa naik untuk agro ini, tapi jangka pendeknya dia akan terkoreksi dulu sesaat ya. Jadi kita nggak mau cuan yang udah 2 digit ini udah lebih di atas 30% ini tersapu oleh ombak nanti kalau awal September turun lagi. Dan selain itu kita tadi juga ada cut loss ya, ada cut loss untuk saham DMAS. DMAS itu tadi rugi 11,9%. Sebenarnya untuk DMAS ini sendiri ini turunnya dengan volume yang nggak gitu gede, sebenarnya masih bisa untuk hold, tapi seperti sesuai dengan komitmen kita, kalau kerugian udah mencapai 10% atau lebih dikit-dikit itu kita harus batasi. Nah, jadi teman-teman dalam trading itu ataupun di dalam berinvestasi itu nggak ada yang untung terus
Contohnya kayak hari ini kita misalkan ya profit taking di Agro dan BRIS itu ada cut loss untuk Demas gitu. Dan juga untuk profit taking beberapa saham yang lain ini bisa dilihat selengkapnya di report di IM Trade ya. Terus untuk saham-saham sektor properti, contohnya APLN, ini seperti yang saya bilang kemarin di tanggal 27 Agustus dia sempat breakout, tapi breakoutnya itu bukan breakout dari resisten besar, jadi breakoutnya itu dari resisten yang kecil aja, dan di dalam tren besarnya dia masih sideways atau masih di dalam stage 1 gitu. Jadi untuk APLN sendiri seperti yang saya udah kasih tahu pada live tanggal 27 Agustus, masih ada rekamannya di YouTube juga ada waktu itu. Saya udah ngomong bahwa jangan seneng dulu kalau APLN pada hari itu sempat naik 7% karena tren besarnya masih sideways dan masih bisa turun. Nah, untuk APLN sendiri saat ini kondisinya bagaimana? Masih oke-oke saja. Jadi koreksinya masih tergolong koreksi wajar aja gitu. Kalau teman-teman nanya apakah masih bisa terkoreksi untuk IHSG untuk besok ya, membuka bulan September ceria, masih bisa banget. Jadi teman-teman hari ini yang menggerakkan IHSG untuk turun ini saham big caps perbankan seperti yang saya bilang, BRI hari ini turun 4,88%. Terus kemudian jadi udah overbought banget ya teman-teman. BCA juga hari ini turun 3,39%. Terus BBNI ini termasuk yang tadi kita cut juga untuk tradingnya 2,86%. Tapi kalau buat investasi jangka panjang teman-teman nggak usah panik. 3 saham perbankan ini termasuk bagus buat investasi jangka panjang. Oke. Jadi teman-teman semuanya, untuk hari Sabtu kemarin saya ada bawain materi yang sangat penting sekali untuk seminar online diskon Vagansa, yaitu tentang money management saham, dan banyak banget yang suka kemarin. Jadi teman-teman nanti kita akan potong-potong untuk naikkan ke YouTube, tapi kalau di YouTube nggak bisa sistematis dan lengkap. Buat teman-teman yang sudah bergabung dengan IM Trade, langsung aja masuk ke M-Trade dan cari rekamannya money management kemarin Sabtu ya. Oke. Saya akan kasih kode promo untuk SODV pekan depan. Ini bakalan seru banget ya. Pekan depan ini aku akan ngebahas tentang kode promo WW karena tamu saya hari ini Pak Budi Warsono. Ya, jadi hari ini ditraktir Pak. Cek alamat. Cek. Halo. Oke. Sabtu nanti aku akan ngebahas tentang potensi di bulan September dan strategi di bulan September gimana. Karena kan beberapa kali saya bilang potensi untuk terkoreksi IHSG-nya. Tapi nggak jatuh-jatuh, nggak turun-turun. Sekarang turun beneran tuh. Gimana sih strateginya? Jangan-jangan cuma turun sementara doang atau seterusnya. Terus ada satu lagi yang saya pengen sampai ini teman-teman ya. Kalau view aku kan turunnya sementara doang. Agustus atau September ini turun sementara doang gitu. Dan setelah itu di kuartal keempat sebenarnya view-nya lebih positif. Kenapa? Karena perekonomian semua juga sudah lebih positif. Tapi tadi saya melihat beberapa data yang agak mengkhawatirkan, yaitu positif itu dengan syarat COVID-19 teratasi dengan baik ya. Kalau COVID-19 teratasi dengan baik, tidak ada lockdown lagi, tidak ada PSBB lagi, maka kuartal 4 akan oke-oke aja. Tapi tadi aku sempat lihat satu YouTube ya, Ikatan Dokter Indonesia, ini dari TV ya, Ikatan Dokter Indonesia memproyeksikan Indonesia menghadapi situasi berbahaya pada September mendatang terkait kapasitas rumah sakit. Kalau sampai nanti terjadi PSBB lagi ya di Indonesia atau lockdown di banyak negara, itu view untuk kuartal keempat itu mulai bulan Oktober, November, Desember yang positif itu mungkin bisa agak sedikit terganggu. Ada plus minusnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum dapat saham-saham murah untuk investasi jangka panjang, kemungkinan akan mendapatkan kesempatan kedua. Tapi sih saya berharap semoga semuanya baik-baik saja ya. Saya nggak mau berharap wah COVID-19-nya meledak lagi supaya dapat saham murah, nggak kayak gitu. Oke ya. Oke, saya akan invite untuk Pak Budi Warsono. Kita akan belajar banyak
dari Pak Udi Warsono. Mana ya? Pakai Sukor. Halo, Halo, Pak Udi. Selamat malam. selamat malam Ellen. Suara saya kedengeran jelas, Pak? Kedengaran super jelas ya. Oh iya, aku panggilnya apa nih? Katanya nggak boleh manggil Pak nih. Oh, Aku panggil, aku mau manggil Budi, kok rasanya kayak gimana? Karena teman-teman tahu nggak sih, siapa orang di depan saya ini? Kalau teman-teman bekerja di dunia sekuritas, pasar modal, teman-teman pasti tahu di depan saya. Sorry ya, ini saya turn off komennya dulu biar wajah Pak Budi ini, wajah gantengnya kelihatan. Jadi kalau teman-teman tahu di dunia sekuritas, yang kerja di sekuritas, pasti tahu banget nih, siapa orang di depan saya. Ini susah banget ngajak live-nya, seriusan, sibuk banget dan hebat banget ya. Pak Wudi ini dulu berawal pada awalnya tuh dari nol banget ya. Jadi ketika belajar berinvestasi di pasar saham, kemudian jadi analis, itu juga start dari nol banget. Dan sekarang setelah sempat menjadi CEO dari satu sekuritas besar internasional, yaitu aku sebut aja ya Pak ya, sure. CLSA. Terus ya, sekarang Pak Udi udah jadi komisaris ya, komisaris di Sukor Sekuritas ya. Dan hebat banget, aku belajar banyak banget dari Pak Udi tentang investasi dan prinsip-prinsip hidup. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang life lesson dan juga investing with Pak Udi Warsono yang pokoknya hebat banget deh gitu. Nah, Pak Udi, aku mau nanya nih Pak, mungkin banyak teman-teman yang masih belum kenal juga mau kenalan nih. Pak Udi sekarang lagi sibuk ngapain aja Pak? Boleh kenalin Oke, diri dulu Pak. sure Ellen. Thank you untuk perkenalannya yang sangat generous tadi. Kalau ditanya lagi ngapain, terus terang tadi saya lagi masukin kode promo WW sih. So, gini Ellen, tadi peringatan soal ID dan lain-lain, tentu tentu kita prihatin ya, dan saya paham bahwa level ketakutan, level kekhawatiran yang sedang kita hadapi itu kan begitu luar biasa. Dan apalagi kalau kita memikirkan orang-orang di sekitar kita gitu, apalagi ditambah concern mengenai kondisi ekonomi, pekerjaan kita. Jadi saya rasa kok tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan situasi yang sedang kita hadapi. Tentu banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Misalnya kalau saya sendiri, saya punya kesempatan untuk bertemu dengan putri saya lebih sering sekarang karena work from home sama work from office tuh masih masih combine ya. Tapi nggak bisa dipungkirin bahwa banyak hal yang terlihat masih gelap dan kadang-kadang menakutkan gitu. Tapi kalau kita pikir lebih lebar lagi, sebenarnya rasa takut dan khawatir ini wajar ya, karena memang kita kan didesain untuk takut, untuk survival, fight or flight. Karena kita itu mewarisin DNA ini dari nenek moyang kita, yang mereka dulu itu tinggal di gua dan masih dikejar-kejar sama harimau yang taringnya gede gitu. Kalau kita mau melihat opsi yang ada, kita bisa memilih untuk membangun tembok, sembunyi rapat-rapat, tapi kita punya pilihan lain yang menurut saya lebih lebih beautiful ya, lebih bermanfaat. Misalnya yang simple-simple seperti IG Live sekarang ini gitu. Dan kita bisa Oke, menarik banget. Pak Udi, sorry, ini aku sebelum lanjutin ke pertanyaan yang berikutnya yang tadi aku udah siapkan buat Pak Udi. ya, Aku mau nanya dikit nih Pak. Jadi gimana sih pesan Pak Budi ke teman-teman semuanya, investor terutama menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Ya memang di pasar saham tuh situasi pasti tidak pasti, indecision pasti ya gitu. Nah, cuman saat ini indecision itu semakin tinggi dengan adanya COVID-19 yang nggak menentu. Kemudian, oh sebentar lagi ya. katanya vaksin mau ada gitu, tapi ini naik terus. Kemudian perang dagang sendiri gitu. Nah, investor tadinya udah mulai senang. Nah, hari ini IHSG turun dalam. Kalau saya kan tadi kasih pesan-pesannya tuh mungkin dalam bentuk kayak gitu tadi ya Pak ya, analisis kayak gitu. Kalau dari Pak Wudi, dari sisi behaviornya sendiri untuk investor ini, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh investor saat ini? Seperti yang pengalaman Pak Wudi dari tahun ke tahun, kan udah sempat melewati beberapa kali krisis gitu. Ya, I think yang Untuk paling behavior. oke, paling paling simple adalah yang kita bisa manage adalah diri kita sendiri ya. Kalau kita paham soal konsep big state yang saya yakin Ellen sering share ke teman-teman di sini,
kita bisa melakukan itu dengan mengkondisikan diri kita sendiri supaya state kita itu selalu dalam kondisi yang peak. Dan salah satu cara yang termudah adalah jangan lupa olahraga, jangan lupa tidur yang cukup, jangan lupa kita itu tetap rajin tersenyum, jangan lupa kita itu tetap tetap ini ya do little kindness, small kindness ke sekitar kita. Dan pada dasarnya kita dulu sering menghabiskan waktu untuk commuting dan kita sering ngomel waktu commuting, sekarang tiba-tiba kita bisa pakai untuk ngikutin kayak IG Live yang sekarang. I think kesempatan ini kesempatan yang luar biasa ya, demokratisasi informasi, demokratisasi pengetahuan, luar biasa sih. Kalau nggak dimanfaatkan rugi banget ya menurut saya. Dan stock market itu sendiri, Ellen, menurut saya adalah kendaraan yang luar biasa karena apapun view kita mengenai dunia ini selalu ada representasinya di market. Oke, menarik banget. Oke. Ya. Oke. Go ahead. Jadi misalnya kita pikir bahwa dunia ini sedang memasuki fase inflasi, dan kebetulan ini view yang saya adopsi ya, karena cara bank sentral di seluruh dunia merespons krisis ini dibandingkan dengan zaman GFC 2008-2009 kelihatannya beda sekali ya. Kali ini kayaknya akan berakibat pada global inflation, dan apa yang bisa ya, menurut saya begitu ya. Rightly or wrongly, saya bisa merepresentasikan view saya ini dengan beberapa stok yang ada di market di Indonesia. Itu yang contohnya? Well, mining stock of course salah satunya, dan mungkin kita juga beberapa kali pernah diskusi mengenai contohnya sektor emas ya. Saya sih masih super bullish ke precious metals misalnya untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Oke, teman-teman yang penasaran dengan metals, dengan gold itu tadi, ini sifunya udah ngomong sendiri ya teman-teman ya, masih bullish. Jadi kesimpulannya kalau untuk gold sendiri, buat jangka menengah, jangka panjang itu masih bullish. Cuman kalau untuk jangka pendek, aku ngelihat dia consolidating itu wajar ya teman-teman ya. Jadi untuk saham-saham metals juga ini wajar untuk konsolidasi jangka pendek gitu. Dan teman-teman kalau tadi ada yang ngomong nih Pak, ada yang komen, lucu banget komennya. Hari ini market merah gimana saya bisa senyum Pak gitu. Senyumin aja. Jadi gini teman-teman, kalau aku mau kasih tips ya buat teman-teman yang belum ngikutin SODV aku hari Sabtu kemarin, kita tuh di dalam trading dan berinvestasi saham jangan fokus pada daily aja gitu ya. Jadi ketika kita ngecek kinerja kita dalam trading dan investasi saham, itu paling enggak minimal banget 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kenapa? Karena di dalam 1 tahun aku ngelihat tuh kayak ada dua siklus setengah tahunan gitu loh. Jadi teman-teman minimal banget 1 tahun lah ya, 1 tahun. Jadi kalau teman-teman cuma dalam 1 bulan tuh kurang banget. Contoh gini, bulan Maret kemarin tanggal 1 sampai sekitaran tanggal 20-an itu saham turun banget. Nah, kalau teman-teman udah quit tanggal 20 nggak dapat apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian tanggal 22 sampai 26 itu lonjakan gila-gilaan banget. Aku sempat keinget waktu itu sekitaran tanggal 22, 23 atau 24 ya, beli saham BBRI atau saham BBRI dan ASII itu blue chip naik 20-30%, which is itu gila banget. Kalau bukan tahun ini nggak bisa gitu teman-teman. Jadi prinsip aku adalah sekali lagi kalau ngelihat hasil investasi jangan sehari 2 hari aja gitu. Bahkan kalau Pak Budi sendiri time frame-nya jauh lebih gede nih daripada saya, jauh lebih sabar. Oke, aku mau nanya lagi nih Pak. Jadi gini, kenapa sih saya ajak Budi Warsono ini teman-teman? Nah, saya ini kenal Pak Budi Warsono, nggak boleh panggil Pak, tapi aku nggak bisa nggak panggil Pak gini. Oke, that's fine. Cik Budi, itu aku kenal tuh Maret tahun 2019 kemarin, dan aku sangat kagum sekali dengan wisdomnya, dengan pemikirannya yang very thoughtful banget. Teman-teman bisa baca blog-blog beliau itu di tulisan beliau di Sukor Sekuritas, website Sukor Sekuritas. Nah, tahukah teman-teman, seorang Budi Warsono yang sempat menjadi CEO atau direktur utama di CLSA, itu CLSA adalah sekuritas asing ya, besar, dan sekarang menjadi komisioner dari Sukor Sekuritas
yang which is juga sangat luar biasa sekali. Awal mulanya Pak Budi Warsono ini dulu pernah jadi sales tinta, correct me if I wrong, dan jadi sales kartu kredit gitu Pak. Terus aku dengar-dengar lagi Pak Budi itu zaman kecilannya dulu, maaf ya Pak, kalau salah tolong dikoreksi ya. Zaman kecilannya dulu, Pak Budi sempat cerita, di kelas itu selalu jadi yang misalkan murid 50, itu nomor 50 termiskin. Pak Budi cerita kayak gitu ke saya. Sekarang itu jadi luar biasa banget, dan Pak Budi ini termasuk orang yang super pinter, teman-teman. Pak Budi ini, kalau teman-teman mau tahu, punya ini loh, gelar CFA. CFA itu mbahnya orang pintar di investasi lah gitu. Dan tulisan-tulisan Pak Budi ini sangat menginspirasi banyak sekali analis-analis senior ya. Jadi respect semuanya Pak Budi. Pak, gimana sih proses perjalanan hidupnya dari yang dulu kayak gitu, kemudian bisa menjadi sangat luar biasa? Kan Pak Budi punya pilihan tuh kayak, wah aku anak orang nggak punya, udahlah aku nggak usah ngapa-ngapain aja gitu. Udahlah aku terima nasib aja, aku dihina, aku jadi sales tinta, jadi sales kartu kredit, di mana lingkungan di tempat kartu kredit dulu juga semuanya pada mengeluh, kenapa kok Pak Budi sekarang jadi berhasil, jadi orang yang berbeda. Mungkin kalau di konteksnya di pasar saham, teman-teman gini ya, konteksnya adalah, wah ini market kayak gini, hari ini merah, aku rugi, ya udahlah putus asa, menyerah atau gimana. Pak Budi kenapa jadi orang yang berbeda? Oke, pertama, I'm not sure soal wise, dan I think again Ellen terlalu generous. Yang kedua soal perjalanan hidup, ya memang itu betul ya, yang Ellen bilang tadi. Saya benar-benar dikasih kesempatan luar biasa untuk memulai dari level yang ke paling dasar ya. Jadi kalau cerita sedikit perjalanan hidup. Saya memang dulu waktu kuliah di Surabaya sempat bekerja sebagai salesman tinta cetak. Jadi kalau dibilang apakah saya bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja, itu udah nggak jelas lagi batasnya. Dan saya ingat saya sering harus datang ke kampus ya dengan baju yang kena bercak tinta ya, karena saya jualannya tinta cetak. Dan harus bawa berkaleng-kaleng ini kantongan kresek isinya sampel tinta. Dan of course, saya suka sungkan sama dosennya, sama mahasiswa, dan terutama terus terang sama mahasiswi ya. Kok ke kampus bawa kaleng segitu banyak. Akhirnya saya ketemu jalan keluar. Saya sering main ke perpustakaan kampus, nitip kaleng-kaleng ini, pura-pura mau baca buku. Untungnya mereka super nice, mereka biarin saya untuk duduk di sana, nitip segala tinta cetak saya. Berpura-pura nggak tahu gitu bahwa motivasi saya cuma mau titip tinta. Tapi pengalaman ini memberikan saya satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa mempunyai akses ke buku, untuk develop habit baru. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah mengenai habit ya. Karena kita itu sering beranggapan bahwa diri kita itu kuat. Kalau mindset saya sih kebalikan. Saya selalu beranggapan diri saya itu lemah, saya bukan siapa, saya nobody, dan karena saya itu lemah, maka saya harus dibantu oleh habit saya, ritual saya. Dan ritual saya itu misalnya saya make sure saya mengalokasikan waktu-waktu tertentu dan saya mengalokasikan dana-dana tertentu untuk ke arah investasi misalnya. Kalau kita lihat ya, bagaimana saya bisa bersentuhan dengan dunia saham, sebenarnya datang dari pengalaman saya kerja di Citibank di Surabaya waktu itu. Karena lokasi kampus saya kebetulan dekat dengan lokasi kantor Citibank di Surabaya. Dan tiap kali lewat, saya itu impress ya sama orang-orang Citibank, keren-keren gitu. Kalau yang cewek itu pakai baju yang didesain oleh desainer, kalau yang cowok itu baju rapi, putih, pakai dasi. Saya kepingin pakai dasi sih. Makanya saya apply kerja di sana. Motivasinya sih cuma satu, sebenarnya saya pengen pakai dasi. Dan pada waktu akhirnya saya bisa dapat kerjaan di Citi, pertanyaan saya ke mereka adalah posisinya apa ini? Posisi sales. Saya tanya juga, posisi sales itu harus pakai dasi nggak? Iya harus pakai dasi. Oke, saya mau kerjaan ini, saya bilang. Dan kemanapun saya pakai dasi, even ke warung di dekat Citibank saya pasti pakai dasi, saking senangnya gitu. Dan my luck adalah suatu hari ada dari tim Citibank Jakarta datang, mereka present soal stock market. Dan waktu itu early days ya, ini kita bicara tahun 90-an. Usia stock market Indonesia masih lumayan muda. Akhirnya mereka present bicara soal market, saya langsung merasa jatuh cinta gitu. Saya merasa wah ini bidang yang menarik sekali. Bayangin kita cuman
cuman disuruh punya view terhadap dunia, terus kita menginterpretasikannya dengan portfolio investasi kita. Saya datang ke mereka, saya bilang saya mau kerjaan di stock market juga di Citi. Mereka tanya pendidikan saya, bahasa Inggris saya yang waktu itu jujur sih nol ya, bahasa Inggrisnya benar-benar nggak bisa gitu. Ya mereka bilang kamu kuliah lagi aja gitu. Saya kuliah lagi ke Inggris. Pada waktu selesai, sayangnya itu 98. Saya kirim aplikasi saya lagi ke Citibank. Mereka bilang kondisinya lagi nggak memungkinkan, kondisinya lagi krismon. Udah kamu di sana aja cari kerjaan di Inggris. Saya aja nggak tahu minggu depan masih punya kerjaan apa enggak. Itu mantan bos saya ya, bilang gitu. So akhirnya saya putuskan untuk cari kerjaan di sana. Dan baru tahun 99 saya balik ke Indonesia. Saya pertama kali kerja di Nomura. Waktu itu head of research-nya itu analis terkenal namanya Go Xiaohong. Dan itu pengalaman saya pertama untuk benar-benar bekerja sebagai analis. Dan sejak itu sih saya nggak mau ninggalin dunia stock market. I love it. Tadi aku mau komentarin Pak Woody. Mulai kenal pasar saham tahun 90-an. Itu masih sambil kuliah atau udah lulus kuliah, Pak, waktu kerja di Citibank? Gini, pada waktu itu akses ke stock market itu sangat terbatas. Jadi yang namanya CNBC, website saham apa itu nggak ada. Apalagi yang namanya kode promo Ellen May itu nggak ada gitu waktu itu. So kalau mau belajar soal saham ya sulit sekali ya. Terus terang salah satu akses di Surabaya adalah beberapa kantor sekuritas yang ada di Surabaya. Jadi saya main sama waktu itu. Itu udah nggak kuliah. Udah lulus kuliah ya. Terus tahun 98 tuh Pak Woody kan sempat terus habis itu ke England ya, terus belajar di sana, kuliah, belajar tentang market, investment kayak gitu. Sebenarnya pendidikan yang diambil waktu itu apa sih Pak? Banyak yang penasaran nih Pak. Pendidikan yang diambil waktu itu finance ya. Saya ngambil MSc ya, di finance. Terus terang a lot of struggle, terutama karena keterbatasan bahasa Inggris saya. Somewhat saya itu bisa lulus IELTS tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi waktu saya datang ke sana dengerin kuliah tentu banyak struggle ya. Tapi end of the day saya merasa beruntung karena di Inggris tuh orang Indonesianya nggak banyak waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang. Jadi mau nggak mau harus sering hangout sama orang-orang sana dan lama-lama kita pick up bahasanya juga gitu. Jadi at least dua tujuan tercapai. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar finance, dan saya lebih punya basic ya untuk masuk ke dunia ini. Tapi having said that, saya mau tekankan di sini. Pada waktu itu akses belajar nggak kayak hari ini gitu. I don't think kita perlu master di finance atau postgraduate degree di finance untuk jadi investor. Sama sekali nggak perlu ya. I see. Pak Woody, ini kan niatnya luar biasa banget ya, kepengen berkarir di pasar saham, pasar modal, terus langsung ngambil pendidikan finance ke England, nggak tanggung-tanggung gitu. Pak Woody ini pastinya ilmu investasinya juga udah banyak banget. Mau nanya dong Pak, prinsip investasi ala Pak Woody Warsono, jelasin tentang tips-tips berinvestasi di pasar modal ala Pak Woody Warsono. Ini kan udah ngelewatin 3 kali krisis juga. 98, kemudian 2008 krisis besar ya, dan 2020 kayaknya nggak ada apa-apanya tuh dibandingkan tahun 2008 waktu itu. Jadi ketika memasuki tahun 2020, terutama waktu kena COVID ini ya, banyak kan aku baca dari IMF, dari World Bank, mereka tuh memprediksi bahwa ini krisisnya bakalan separah tahun 1929. Tapi ternyata Bank Sentral mengambil tindakan yang sangat cepat sekali, baik di Amerika maupun banyak negara. Sehingga recovery juga sangat cepat sekali. Bank Sentral dan pemerintah, mereka kompak langsung agresif banget gitu. Pak Woody, bisa nggak sih dikasih tips-tips gitu Pak, gimana sih kondisi sekarang dibandingkan dengan tahun 98, 2008, terus bagaimana sih caranya Pak Woody di dalam melewati setiap krisis ini, tips-tipsnya buat investor? Oke, mungkin perbedaan besar antara sekarang dengan 2008, 2009 adalah bahwa kali ini kesatu Bank Sentral mereka bereaksi jauh lebih cepat daripada 2008-2009. Yang kedua, selain speednya adalah scale-nya ya. Mereka bilang unlimited, dan kalau itu dirasa masih belum cukup,
bahkan udah mulai banyak pembicaraan ke policy baru di dunia yang namanya MMT. Ya, saya nggak akan going ke technical di sini, tapi my point adalah bank sentral dan politicians di dunia ini mereka merasa bahwa oke, ini waktunya kita harus create inflation. Kali ini uang harus benar-benar mengalir ke sektor real, nggak berputar-putar di sektor perbankan seperti 2008-2009. Jadi atas dasar ini saya pikir kemungkinan untuk kita melihat bank sentral berhasil menciptakan inflasi jauh lebih besar daripada 2008-2009. Dan kita lihat komentar Powell barusan ya, yang bersedia untuk mentoleransi inflasi di atas 2%. Jadi kalau kita gabung-gabung semuanya ya, prinsip saya sih simple ya. Prinsip saya adalah bank sentral tuh maunya apa, udah kita jangan lawan gitu. Karena mereka yang cetak uang, mereka yang gede gitu. Kalau mereka mau create inflation, kali ini mereka determine untuk create inflation, ya udah kita doing inflation play. Dan menurut saya juga bagaimana berinvestasi itu kita harus super humble, super open minded. Kalau kita nggak humble, nanti market yang akan bikin kita humble. Yang Wah, kedua, dalam ini. Kalau kita nggak humble, market yang akan bikin kita humble. Dengerin tuh teman-teman semuanya. Itu juga yang terjadi pada saya. Tahun 2008 dulu ya, 2007 itu aku berasa kayak udah jadi orang pinter gitu. Baru masuk di market cuan terus. Jadi cerita ke suami, ke keluarga juga, wah ini untung, tambahin duit. Sampai akhirnya dididik oleh market. Bikin saya jadi very humble mau nggak mau gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi Pak ya ke pertanyaan yang berikutnya. Ini banyak banget teman-teman yang dari tadi tuh galau, besok IHSG gimana sih, masih merah atau enggak? Indonesia ini kayaknya bakalan resesi deh, karena GDP-nya bakalan negatif gitu. Jadi teman-teman, kalau aku salah dikit aja ya Pak ya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga Pak Budi pastinya juga lebih jago, lebih lihai untuk fundamental market. Jadi ya nanti kita akan nanya lagi, kita lanjutkan lagi buat Pak Udi. Jadi teman-teman, kalau untuk resesi sendiri definisinya adalah GDP minus 2 kuartal berturut-turut. Nah kalau seandainya nanti minus lagi, kita lihat minusnya apakah sedalam kemarin atau enggak. Kalau aku lihat sih nggak bakalan sedalam yang kemarin ya, karena perekonomian juga sudah mulai bergerak sejak bulan Juni kemarin tuh udah membaik dibandingkan dengan bulan Mei dan juga bulan April gitu. Dan teman-teman kalau misalkan IHSG atau saham-saham big caps ini turun di bulan September ini wajar teman-teman, udah naik 4 bulan berturut-turut ya. Jadi kalau ada koreksi wajar, kesempatan buat teman-teman yang belum mendapatkan saham-saham berkapitalisasi besar, saham-saham yang bagus buat investing, contohnya yang sering aku sebut BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian BBNI itu perbankannya. Kalau untuk consumer good-nya, teman-teman tahu saya suka ICBP. Selain itu juga ada Indofood, Unilever, Kalbe Pharma, kemudian GGRN dan HMSP. Tapi saya paling suka ICBP. Dan untuk pelengkap itu ada TLKM dan juga ASII. Nah buat teman-teman yang mau dapat yang paling murah banget sekarang tuh sebenarnya TLKM lagi masih belum gerak. Tapi itu secara fundamentalnya juga bukan favorit aku sih ya. Itu buat teman-teman yang suka saham yang belum naik, itu aja. Oke. Untuk saham-saham saya akan lanjutkan nanti, dan nanti saya akan buat video terpisah untuk bahas tentang market supaya kita bisa fokus ngobrol bareng Pak Udi nih ya. Aku ada banyak banget list pertanyaan buat Pak Udi ya. Pak Udi, aku sempat baca tuh artikel Pak Udi, GGRM nyungsep, nyungsep nggak apa-apa. Oke, aku lanjutin ya. Pak Udi, ini aku sempat baca artikel Pak Budi, bahkan aku sempat jadiin video ini video TikTok ya, video receh lah, tapi artinya dalam. Jadi di salah satu artikel Pak Budi ini bahas tentang strategi investasi Warren Buffett, yang ternyata Warren Buffett itu juga bisa berubah gitu, yang dulunya nggak mau beli perusahaan teknologi jadi mau, terus nggak mau beli perusahaan komoditas jadi mau gitu. ya. Yang dulunya value investing terus jadi mix dengan growth investing gitu Pak. Boleh ceritain dong Pak, gimana sih tips investasi ala Warren Buffett, dan apa sih yang Pak Udi pelajarin dari karakter Warren Buffett ini yang bisa ditiru oleh investor-investor seperti saya dan teman-teman semuanya gitu yang masih belajar. Of course, I cannot speak on behalf of Buffett, tapi
gini ya, intinya kita itu bisa belajar dari apa yang beliau udah lakukan. Tadi ada banyak pertanyaan mengenai being humble, kerendahan hati. Apa sih pentingnya gitu? Mungkin Buffett ini contoh yang bagus sekali untuk kasus kerendahan hati ya. Dalam arti dia ini investor yang udah dianggap mahadewa gitu kan, terus salah satu orang terkaya di dunia. Kalau dia nggak ngapa-ngapain pun tetap akan jadi legacy, akan meninggalkan legacy yang luar biasa. Menurut saya eh, yang luar biasa dari dia adalah dia memenuhi syarat, memenuhi ciri khas orang hebat, orang jenius ya, yaitu kerendahan hati dan kemampuan untuk berubah. Jadi salah satu symptoms dari kerendahan hati adalah kemampuan untuk terus berubah. Dan tentu yang mengenai kabar heboh Buffett beli Barrick Gold, sebenarnya hebohnya di mana gitu kan, orang beli tambang emas ya biasa-biasa aja. Masalahnya Buffett udah sebelumnya terus-menerus mempertanyakan logika berinvestasi di sektor emas. Nah, kalau 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 Buffett berinvestasi di sektor emas tiba-tiba seakan-akan menelan ludah sendiri gitu. Dan tentu ini sesuatu yang luar biasa ya, orang dengan prestis, dengan reputasi seperti Buffett bersedia melakukan itu. Dan kita harus ingat ya bahwa kalau dia berinvestasi di Barrick itu berarti ada unsur operating leverage di sana. Jadi kalau misalnya harga emas itu naik 1%, maka profit Barrick itu naik 2%. Namun yang namanya leverage tentu bekerja dua arah. Kalau harga emasnya turun 1%, ya otomatis profit Barrick juga akan kena hit 2%. Jadi artinya apa? Artinya dia beli saham tambang emas, dia itu adopt satu view yang bullish mengenai emas, bahkan boleh dibilang super bullish ke emas. Pure and simple, menurut saya begitu ya. Dan tadi betul sekali yang dibilang oleh Ellen bahwa Buffett sendiri sebenarnya udah beberapa kali berubah gitu ya. Pertama dia itu tiger butt investing ala Ben Graham. Jadi cari saham-saham yang super murah kayak puntung rokok yang udah dibuang, disedot sekali, habis itu udah dirasakan manfaatnya langsung dibuang, cari lagi puntung rokok yang lain. Setelah dia bertemu dengan Charlie Munger yang kemudian jadi partnernya, dan sejak dia pernah berinvestasi di Sis Candy, maka metode investasi Warren Buffett pun berubah. Jadi bayar harga sahamnya mahalan nggak apa, asal perusahaan bisa terus bertumbuh dan bisa dipegang dalam jangka waktu yang lama, kalau perlu selamanya. Karena enak sekali kalau kita bisa pegang dan investasi selamanya. Dan Ellen tadi udah mention juga mengenai saham Apple ya. Sebelumnya Buffett bilang dia nggak mau investasi teknologi, tapi investasi teknologi. So menurut saya Buffett berinvestasi di sektor emas ini sesuatu yang luar biasa, menunjukkan kekuatan karakter, bukan menunjukkan kelemahannya, menunjukkan growth mindset yang luar biasa, yang datang dari kerendahan hati, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar dan mau untuk meninggalkan comfort zone. Jadi itulah kurang lebih definisi mengenai humility ya. Oke, menarik banget Pak. Aku masih tadi kayak langsung kayak ada sesuatu yang nampar ngebangunin gitu, kayak waktu Pak Udi bilang kamu kalau nggak rendah hati, nanti market yang akan bikin kamu rendah hati gitu. Pak, gimana ya? Itu tadi kan aku juga udah cerita dari pengalaman aku bahwa aku dibikin humble tahun 2008 gitu. Pak Budi bisa jelasin lebih dalam lagi nggak tentang hal itu tadi, tentang satu statement itu? Oke. Gimana sih pesannya Pak Budi buat teman-teman semua ini biar relevan gitu, semakin relevan dengan apa yang terjadi saat ini gitu, gimana Pak? Jadi gini ya, jadi tadi itu saya belajar dari satu investor terkenal yang namanya Mark Mobius. Jadi saya punya kesempatan yang langka gitu, pernah kerja di house seperti CLSA, dan kebetulan saya datang ke satu investment conference waktu itu yang diorganize oleh CLSA, dan saya berada dalam satu lift sama Mark Mobius. Mark Mobius itu saya baca bukunya dulu. Saya baca bukunya, saya terkagum-kagum oleh pemikirannya. Nah ini kok satu lift gitu. Terus kebetulan tinggal berdua, saya langsung bilang, Mark, I have several questions. Saya mau nanya-nanya beberapa hal, boleh nggak? Dia bilang, oke, go ahead. Waktu kita keluar dari lift, saya tanya, saya tahu Mark Mobius, you are very busy, tapi boleh nggak
share beberapa tip. Dia bilang, oke, satu tip dia bilang, yang itu tadi sih. Ya, stay Oke, menarik humble, or banget tuh. otherwise market will make you humble. Dan Oke, ini benar ya. Kalau kita nggak mau belajar sesuatu hal yang baru. Gini, kalau kita mau berinvestasi, tentu kita mau berada pada sesuatu yang kita bisa pahami. Kenapa ini penting? Karena kalau market itu mengalami downturn, kita itu lebih punya keberanian untuk pegang. Kalau kita itu paham sektornya, kalau kita paham company-nya. Nah, sayangnya saya lihat beberapa teman investor seringkali menjadikan ini excuse untuk nggak mau belajar gitu. Dia bilang, kalau kita mau berinvestasi, kita mau di sektor-sektor yang kita ngerti, yang kita paham, yang kita familiar. Nah, over the years, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, masih nggak mau belajar sektor baru gitu. Jadi terus aja sempit. Menurut saya sih, kita harus sedikit kontemporer ya dalam memahami kita berinvestasi pada sektor-sektor yang kita bisa pahami, yaitu pemahamannya ya diperluas gitu, jangan terus pinter ngotot, banget, bener banget. pahamnya cuma ini ya saya nggak mau tahu yang lain. Iya. Itu smart banget, Pak. Jadi, being humble bukan berarti kita nggak mau berkembang. Ya, teman-teman, aku summary aja, teman-teman ya. Jadi, kadang-kadang kita menyalahartikan Warren Buffett bilang, aku nggak mau berinvestasi pada sektor yang aku nggak pahami. Terus, beberapa orang mengartikan, aku ngertinya ini ya udah, ngertinya ini ya udah ini. Tapi Warren Buffett enggak. Karena dia nggak paham, maka dia belajar. Sehingga sekarang dia punya holding itu Apple, ya, salah satu saham dia yang dia pegang paling besar gitu, dan bahkan dia juga masuk ke Amazon. Dan correct me if I wrong, Ya. Pak Budi, kayaknya Warren Buffett juga sempat mengakui kesalahan dia telat masuk Amazon gitu ya. Yes, pernah ya. Dan ini ya Ellen, mungkin kebetulan saya pernah datang ke shareholders meetingnya Berkshire Hathaway. Saya ingat Ellen juga ada di sana tahun itu. Dan yang luar biasa adalah ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan itu datang dari anak-anak kecil gitu. Anak-anak kecil itu dalam arti ya umur 10, 11, 15 tahun yang tanya ke Buffett dan ke Munger mengenai beberapa hal. Tanyanya serius ya, tanyanya mengenai apakah saya itu mesti mulai berinvestasi dengan nggak bersenang-senang sama sekali atau apa. Pertanyaan yang kayak gini ya dijawab oleh Buffett dan Munger dengan sungguh-sungguh. Ini yang luar biasa itu. Again, menurut saya satu display kerendahan hati yang luar biasa ya. Bayangin ditanyain sama anak kecil kayak begitu ya. Dan dijawab dengan super serius. Sih, aku juga waktu itu gimana ya, kagum banget sih, makin respect aja gitu sama Warren Buffett dan juga sama Pak Budi di depan mataku sekarang ini. Aku nggak expect ini sampai dalam banget ini ya. Jadi conversation kita very inspiring banget. Tadi aku ngecek komen-komen pada senang nih Pak dengan Pak Budi. Jadi siap-siap fansnya Pak Budi nambah. Oke, Pak Budi, ini bicara tentang Warren Buffett yang dulunya kan dia value investing banget ya. Pakai bukunya Benjamin Graham yang apa tuh Ya. Intelligent Investor yang dibuat sekitar tahun 1920-an, yaitu sekitar 100 tahun yang lalu ya, sekitaran 100 tahun yang lalu gitu. Kemudian Warren Buffett itu udah mulai berubah. Dia sekitaran tahun 1958, 1960-an, kayak yang Pak Udi tadi bilang, belajar pada guru-guru yang lain, seperti contohnya temennya Charlie Munger, kemudian Philip Fisher, untuk growth investing. Mulai dia mix dengan growth investing gitu. Pak, berarti kesimpulannya ini mengulang aja ya Pak ya. Warren Buffett itu bukan 100% ngeliatin perusahaan yang dia investasiin itu dari value doang, enggak dong Pak? Enggak, karena dia udah mulai melihat ada gimana ya, over time dia sadar gitu bahwa kalau perusahaan itu bisa tumbuh terus menerus itu enak sekali. Dia nggak usah cari-cari terus cigar butt. Jadi nggak usah cari-cari puntung rokok, nggak ada habisnya gitu. Kalau dia bisa ketemu perusahaan seperti Coca-Cola misalnya, kita tahu story mengenai Coca-Cola, ya udah dibeli, dipegang aja untuk kalau perlu selamanya. So kurang lebih kita lihat banyak perubahan yang terjadi. Memang betul yang Ellen bilang setelah perkenalan dengan Munger dan teman-teman. Halo? Ya. Go ahead Pak. Yang panjang Mbak, aku dimarahin netizen kalau motong ngomongannya Pak Budi. Ini netizen tuh tumben baru ini galak-galak pada saya. Kenapa? Karena saking terpesonanya sama Pak Budi. Komen tak nyalain sebentar suruh matiin. Aku ngomong nggak boleh ngomong. Ayo Pak Budinya mau ngomong. Ayo lanjut Pak.
No, menurut saya sih ya, kalau kalau kita uh, kita lihat, kita baca mengenai mengenai Buffett, itu one thing ya. Tapi yang saya encourage ke teman-teman di sini, mumpung mumpung Warren Buffett dan Charlie Munger itu masih hidup, kalau udah zaman post COVID ya, dan punya kesempatan untuk bisa ke Omaha, datang ke meeting mereka, itu Oke, satu pengalaman yang luar biasa ya. Dan oke. bukan cuman mendengarkan Buffett dan Munger yang kita bisa melakukan lewat internet, tapi sebenarnya Hmm. the whole experience, mulai pagi-pagi jam 4 pagi kita Insight-nya udah juga. ngantri, ya kita udah ngantri, kita berbicara dengan orang-orang di sekitar situ, mereka akan share banyak story. Crowdnya itu very very friendly ya, crowdnya very friendly. Saya ingat naik Uber di sana, misalnya Uber drivernya bilang saya cuma nyetir kalau kalau zaman-zamannya shareholders meetingnya Berkshire Hathaway, dan I'm doing this karena saya merasa berutang budi pada Berkshire Hathaway. Terus dia Wow. tanya, udah lihat rumahnya Warren Buffett belum? Saya bilang belum sih. Dia bilang oke, saya puterin ya. Dia puterin tuh nggak minta tambahan ongkos ya, luar biasa. Nggak minta tambahan ongkos, dia kasih kasih lihat ini rumahnya Buffett, mau foto-foto nggak? Ya of course, saya norak, saya foto-foto gitu kan. Terus Sama aku juga norak kok waktu itu, Pak. Aku foto-foto juga. Aku dimarahin satpamnya, diusir suruh pergi. dimarahin satpamnya ya. So ini suatu suatu fenomena yang luar biasa, dan kayaknya opportunity-nya mungkin kan nggak banyak lagi ya. Kalau teman-teman ada punya kesempatan, kalau ada bisa ke Omaha tahun-tahun ke depan, I think I encourage untuk pergi. Pak Budi, aku mau bahas tentang sekarang strategi exit ya. Jadi kita Ya, kan juga tahu nih beberapa waktu yang lalu itu Warren Buffett dia sempat jualan perusahaan airlines dan ya, beberapa perusahaan lain. Terus setelah itu nggak lama kemudian pasar saham kan di Amerika naik kenceng, cepat ya. ya, Terus di situ saya sempat baca-baca berita juga trader-trader di sana tuh ngatain kayak bodoh, udah tua, bodoh kayak gitu kan. Nah, saya kan ya, kalau ngomong di live saya cuma ngomong gini, ya dia memang kelihatan bodoh dalam jangka pendek. Trader cuan ya, ya nggak apa-apa, memangnya trader juga cuan dalam jangka pendek. Cuman nanti in the long run dia bisa cuan juga gitu loh. Jadi kita jangan ngatain strategi investasi atau trading orang lain gitu, biar waktu yang ya, membuktikan. Nah, sekarang bicara tentang Warren Buffett, jualan perusahaan airlines. Kalau ya, saya ini ngelihatnya, correct me ya Pak ya if I wrong, nanti aku nanya juga ada yang aku mau tanyain. Aku ngelihatnya Warren Buffett ini dia ketika dia keluar dari sebuah perusahaan itu nggak nunggu sampai rugi, nggak nunggu sampai cut loss, tapi dia antisipasi dan bahkan yang diantisipasi bukan laporan keuangan dia, bukan bukan udah keluar laporan keuangan rugi secara laba perusahaan baru dia keluar, enggak, tapi dia benar-benar ngeliatin bisnis model. Pembisnis model adalah faktor nomor satu yang diperhatikan oleh Warren Buffett, kemudian manajemen. Is ya. that true Pak Wudi? Iya, betul. Dan satu hal buat dia bisnis model penting, dan terutama kemampuan untuk generate cash flows ya. Kalau dia lihat ke depannya bisnis ini akan menyedot cash flow, bukan generate cash flow, biasanya dia nggak suka dengan ke satu. Dan yang kedua, Isi. menurut saya adalah, saya setuju banget yang Ellen bilang tadi. Cara orang make money di market tuh bermacam-macam. Balik lagi ke statement awal saya tadi, saya merasa market itu so beautiful adalah kita punya view apapun, selalu ada representasinya di market. Jadi opportunity-nya di sana ya. Kalau kita kita punya view yang berbeda, bisa dua-duanya make money dengan cara yang berbeda. Pak Wudi ini kan sempat menulis tentang financial freedom juga ya Pak ya. Ya, Financial freedom aku sempat baca itu di salah satu tulisan Pak Wudi. Financial freedom itu adalah soal lebih lebih banyak pilihan, termasuk di dalamnya memiliki banyak waktu untuk orang kita cintai. Benar nggak Pak? Sorry dulu, aku konfirmasi ya, dulu, benar nggak? Oke, aku mau betul, nanya betul, nih betul. Pak. Ada yang bilang kalau punya banyak uang dengan sendirinya kita punya banyak pilihan. Contohnya nih kayak Bill Gates. Aku sempat cerita ke temanku gitu ya. Tahu nggak lu? Bill Gates tuh sekarang masih nyetir mobil sendiri, dia masih cuci piring sendiri. Temanku jawabnya simpel aja dan bikin saya ketawa ngakak.
Lah orang kaya, wong sugih ya punya pilihan. Dia mau pakai maid, dia mau pakai supir ya terserah-serah dia. Oh iya ya, orang kaya itu menang milih gitu. Itu gimana menurut Kak Udi? Oke, menurut saya sih, karena saya besar dalam kultur Surabaya, kultur Jawa ya, jadi tahu sedikit banyak soal wayang misalnya. Kita itu belajar bagaimana namanya Rahwana itu punya segalanya sebagai Raja Alengka. Ternyata toh Wah, tidak bahagia dan tidak mampu menahan kecemburuan terhadap Raden Rama yang sebenarnya kan nggak punya apa-apa gitu, selain punya istrinya Dewi Sinta yang cantik jelita. Ternyata toh Rahwana bisa ngiri. Jadi saya setuju banget dengan yang Ellen bilang tadi bahwa sebenarnya itu bukan berapa yang kita miliki, tapi mengenai mengenai kita itu punya pilihan dalam hidup, termasuk di dalamnya untuk spend waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Dan soal financial independence, financial freedom, saya pikir sih ada dua cara ya untuk memiliki hidup yang berkecukupan. Cara yang pertama itu adalah dengan berusaha memiliki semua yang kita inginkan. Kita ingin A, kita berusaha dapat A, ingin B, dapat B. Tapi cara ini stres dan menurut saya, paling nggak buat saya ya, nggak realistik. Jadi saya memilih jalan yang kedua. Jalan yang kedua adalah membuat diri kita untuk menginginkan segala sesuatu yang kita sudah milikin gitu. Jadi berusaha menghitung berkat. Ini penting karena dengan mengadopsi mindset seperti ini, secara tiba-tiba kita itu punya kelebihan dana yang kita bisa investasikan. Dan tadi saya sempat mention bahwa saya berangkat dari titik tolak sudut pandang bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah, kita akan menciptakan habit untuk mengatasi kelemahan ini gitu. Dan salah satu habit penting adalah kita itu berusaha untuk menginginkan segala sesuatu yang sudah kita milikin. Jadi kita merasa nggak harus diburu-buru beli ini, beli itu. Kalau kita yang suka nonton film, Brad Pitt mungkin pernah nonton Fight Club. Ada satu quotes, we buy things we don't need, ya, to impress people that we don't love. Jadi we buy things we don't need to impress people that we don't love. Ya. Itu tajam juga tuh. Oke, go ahead Pak. So kalau kita itu punya mindset yang benar, uang itu ada aja gitu buat investasi. Dan kalau ini dibarengin dengan satu ritual, satu kebiasaan, habit untuk investasi, ya financial independence, financial freedom itu di depan mata gitu. Apalagi tadi saya juga sempat singgung bahwa opportunity zaman sekarang itu nggak kayak dulu ya. Dan pandemi ini juga membuka banyak pintu, termasuk opportunity untuk dengerin acara-acara dari teman-teman di market, teman-teman investor, yang saya pikir kesempatan ini tentu tidak ada di zaman saya dulu gitu ya. Dan ini harus dimanfaatkan, sayang kalau enggak. Jadi ada dua quotes yang dalam banget nih hari ini yang aku catat ya. Be humble atau market yang akan bikin lo humble. Itu yang pertama. Itu tajam teman-teman. Jadi kalau udah cuan jangan sombong. We buy things we don't need to impress people that we don't love. Kadang-kadang kita kayak gitu. Aku koreksi diri. Kadang aku juga kayak gitu. Pernah. Oke. Untung udah insaf sejak kenal di Wartono. Very humble. Oke, Pak Udi, aku ada pertanyaan lain nih, Pak. Mumpung bisa langsung ngobrol sama Pak Udi nih ya. Pak Udi sibuk banget. Ada banyak banget orang-orang yang nanya ke saya tentang trading for living atau investing for living. Saya sih selalu ngomongnya bahwa jangan terburu-buru. Ketika pertama kali kamu mengenal pasar saham, itu start dari belajar dulu lah. Istilahnya kayak mau jadi dokter nggak langsung bedah orang gitu loh. Nggak bisa dalam sebulan 2 bulan langsung bedah orang. Sekarang aja udah bagus ya Pak ya, kayak banyak edukasi, belajar lebih cepat. Kalau dulu saya, Pak Udi, mungkin resource nggak gitu banyak, belajar juga alon-alon gitu. Nah, tapi masih banyak juga teman-teman yang terburu-buru pengen bisa trading for living, entah karena capek kerja atau apa, tekanan deadline dan segala macamnya. Apakah seseorang tuh gimana ya Pak, kalau dia mau quit his or her job untuk mengikuti passion-nya, terutama dalam full-time trading and investing, itu gimana Pak?
Oke, oke. Satu hal mengenai passion dan tentu sesuatu yang bisa dimengerti kita itu mau mengejar passion kita, mau merealisasikan passion kita. Cuman ke beberapa teman yang punya pemikiran, oke, saya itu mau keluar dari kerjaan, saya mau fokus ke passion saya. Yang sering saya bilang adalah harus diingat bahwa market untuk passion itu adalah market yang paling kompetitif. Kenapa? Karena isinya orang-orang yang cinta banget dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau disuruh kerja 24/7, kalau disuruh kerja ini ya 6 hari dalam seminggu paling enggak itu mereka juga juga mau gitu karena ini sesuatu yang mereka datang dari rasa cinta mereka dan ini akan berujung pada market ini jadi super kompetitif dan harus diingat bahwa kuadran entrepreneurship itu adalah satu kuadran yang paling dituntut untuk tidak mengenal waktu dalam bekerja. Dan kalau kita mau mengimbangi ini dengan oke, nggak apa-apa, saya doing my passion sambil saya invest di market, hopefully income dari investment saya bisa menutup gap yang dulu saya dapatkan dari pekerjaan saya yang dulu. Make sense secara teori, tapi kalau kita berinvestasi dengan tiap hari diburu-buru, oke, kita udah profit berapa, apakah ini bisa make the gap dari pekerjaan saya yang dulu, lama-lama kita nggak bisa enjoy gitu prosesnya. Padahal Benar. penting ya dalam investing itu kita harus happy, harus enjoy. Penting sekali Ya. bahwa kita itu bahagia dan riset udah banyak menunjukkan kok tentang happiness psychology yang bilang bahwa orang yang bahagia itu cenderung lebih sukses dan secara statistik misalnya orang sales yang bahagia mereka itu jualannya 56% lebih banyak misalnya daripada orang sales yang nggak bahagia dan kita juga lihat misalnya dalam beberapa observasi sehari-hari kalau kita punya ide saham gitu ya, punya ide investing, kita senang, wah ini saham ini undervalued banget kok nggak ada yang lihat. Guys, kita mau telepon atau mau kasih tahu teman kita yang tipe gimana? Teman kita yang ngomel-ngomel terus, grumpy terus, satu hari bilang, ah sky is falling, aduh hidup ini nggak enak. Atau kita mau bagiin ke teman-teman yang bisa bikin kita juga senang gitu, teman-teman yang bahagia. Jadi secara natural kalau kita bahagia, kita akan menarik banyak orang untuk lebih mau membantu kita. Biologic ya. Menarik, menarik. Next question, Mbak. Ini selain teman-teman kadang-kadang terburu-buru pengen bisa trading for living or investing for living, ada juga yang nanya nih tentang gimana sih ya aku mulai berinvestasi, kan saya selalu bilang start small gitu, tapi banyak yang kepengen langsung gede gitu, masukin modal duit gede gitu. Saya bilang sambil belajar deh pelan-pelan kamu kumpulin duit buat investing gitu. Salah satunya dengan bekerja, active income gitu. Nah, Pak Udi gimana caranya nyisihin duit buat investment, Pak? I think kalau kita mau nyisihin duit buat investment, balik lagi ke dua hal ya. Ke satu bahwa kita itu harus mau menginginkan apa yang kita udah milikin, dan yang kedua kita bentuk ritual. Jadi jangan lagi kita itu dipaksa untuk apa ya berurusan dengan energi aktivasi. Jadi jangan lagi kita itu dipaksa untuk oke, kita harus mulai berinvestasi, kita harus mulai menyisihkan uang, menyisihkan berapa ya bulan ini ya. Jangan dibikin gitu lagi gitu. Jadi dibikin aja otomatis. Oke, semester ini 25% dari income saya pasti masuk ke saving dan investment misalnya. Jadi kita nggak harus dealing dengan angka ini lagi tiap bulan. Karena kalau kita harus dealing dengan tiap bulan ini baiknya 10% atau 15% atau 20% atau 25%, akan makin sulit buat kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Jadi dibuat otomatis aja prosesnya menurut saya ya. Itu yang paling nggak saya lakukan dulu gitu. Dan satu hal yang juga penting untuk saya mau share di sini adalah jangan terlalu ekstrim juga gitu. Jangan kita bilang, oh saya punya target 99% income saya harus diinvestasikan. Padahal kita baru mulai gitu. Kalau Warren Buffett bilang, ya saya menginvestasikan 98%, 99% dari income saya untuk investasi, ya memang masuk akal. Karena kan pot dia udah gede gitu. Tapi kalau kita jangan terlalu ekstrim.
Jadi tetap harus senang ya, tetap harus bahagia. Sekali lagi, Oke. orang itu orang itu bisa sukses karena bahagia, bukan sebaliknya. Ya. Menarik banget. Berarti bahagia dulu baru sukses ya, Pak? Bukan sukses dulu baru bahagia ya? Karena ada orang tuh yang ngomong gini, itu tuh money cannot buy happiness. Itu kata-kata yang buat ngehibur orang-orang ini aja, orang-orang miskin zaman dulu gitu. Tapi sebenarnya memang bahagia dulu baru sukses gitu ya, Pak ya? Oke. Ya. Menurut saya kuncinya kita harus bahagia dulu karena bahagia itu state ya, dan dengan state yang benar kita akan bisa berpikir dengan lebih baik dan kita akan lebih bisa punya banyak teman. Ingat kata Om Lim ya, Oke. bahwa hoki datang Oke. dari hoping ya. Halo Pak Udi, gimana? Iya, saya tadi bilang ingat kata Om Lim bahwa hoki itu datang dari hoping ya. Artinya keberuntungan datang dari kita punya teman-teman yang baik, kita punya teman-teman yang bisa support kita, teman-teman yang bisa membuat kita menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Oke, teman-teman ini satu lagi nih, hoki datang dari hoping. Kalau ini quotes yang ketiga yang aku catat ya. Kalau Tony Robbins, aku sempat dengar quotes yang mirip kayak gitu. Itu namanya proximity is power. Ya, ini aku juga belajar dari Pak Tung Desem juga bahwa pergaulan kita itu akan mempengaruhi kita ke depannya tuh gimana. Dan kita bergaul dengan orang yang takut jadi takut, kita bergaul dengan orang yang positif jadi positif gitu. Pak Udi, aku punya pertanyaan lagi nih Pak ya. Ya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa ya, padahal ini udah jam 8 nih, karena teman-teman semua pada seneng nih lihat Pak Udi nih. Oke, jadi Ya. financial advisor tuh yang ideal di mata Bapak tuh kayak gimana Pak? Sekarang kan banyak financial advisor, which is saya juga advisor tapi lebih ke saham gitu sih Pak, dan banyak financial advisor lain. Nah ini banyak orang yang nanya ke aku, tapi aku nggak enak mau menjawabnya. Mungkin Bapak lebih bisa ngejawab gitu. Oke, kebetulan saya pernah nulis soal ini ya. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti saya itu dengan gampang akan bisa fine tune, bisa mencapai ideal yang seperti ini. Tapi namanya juga ideal gitu. Artinya sesuatu yang walaupun tidak mungkin, tapi kita bersedia berjuang untuk mencoba merealisasikannya. So, menurut saya ada beberapa hal yang akan saya lakukan kalau hari ini saya memulai karir saya di dunia personal finance, di dunia perencanaan keuangan. Jadi yang pertama saya akan membuka diri gitu. Saya akan lebih dekat dan personal. Mungkin sebagai contoh adalah restoran yang dapurnya itu transparan, dapurnya itu kaca. Jadi boleh diintip oleh pengunjungnya. Jadi tidak ada proses yang tidak transparan, baik dari pihak konsumen maupun pihak restoran. Mereka saling percaya dan sama-sama berdaya gitu ya. Dan kalau yang kedua, saya akan mencoba untuk siang malam berpikir bagaimana cara membuat orang untuk makin mencintai perusahaan saya. Dan kita juga tahu gitu kalau kita pacaran atau kita ngedate dulu, kalau kita mau dicintai ya yang paling gampang adalah kita memberi ya. Dan ini juga sama dengan financial consultant, kita mulai memberi dengan tulus. Yang ketiga, saya akan mencoba untuk membuat perusahaan saya ini menganut konsep cross pollination untuk ide. Jadi bisa tukar-tukaran ide antara orang-orang yang beda disiplin ilmu, orang-orang yang beda latar belakang, beda agama, beda suku, beda ini, beda itu gitu. Kenapa ini penting? Karena masyarakat kita kan juga begitu beragam. Jadi kalau kita itu ngotot bahwa company kita isinya harus orang-orang finance atau orang-orang yang sama dengan kita, itu nggak realistis ya. Dan berikutnya mungkin saya akan mencoba untuk membuat orang mencintai dunia saya, dunia pasar modal juga, dunia keuangan. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya akan mencoba untuk berbicara dengan klien-klien saya, bukan berbicara kepada klien-klien saya. Jadi dengan dan kepada itu beda sekali ya. Jadi komunikasinya dengan klien saya, mendengar ya Pak ya berarti ya. Ya, itu ini ya, kemampuan untuk listen, kemampuan untuk mendengar ya, dan ini lagi-lagi membutuhkan banyak humility gitu, karena seringkali kita itu di dunia finance selalu
berangkat dari sudut pandang bahwa kita lebih tahu daripada orang lain. Setiap orang protes, nggak setuju sama pendapat kita, langsung kita label, kamu itu belum melek financial, kamu itu belum melek investasi. Nggak bisa gitu ya. Kita nggak boleh bersikap sok tahu gitu, karena kita harus ingat gitu bahwa di balik nomor account seorang ke klien, di balik nomor account seorang calon klien, bahkan ada banyak hal, ada impian, ada keluarga, ada kisah perjuangan hidup, ada karir, dan ada orang-orang yang mereka cintai gitu sifatnya. Dan saya juga akan menghindari untuk menjual ketakutan, ancaman. Sekali lagi, kalau kita mau memulai masuk ke investment, harus dimulai dengan energi yang positif, harus dimulai dengan perasaan riang gembira, fun, ya, sesuatu yang prosesnya bisa kita nikmatin. Dan untuk itu saya pikir perlu dicegah untuk pakai jargon-jargon yang again menurut saya arogan gitu. Misalnya empowering my clients. Gimana kita bisa empower orang yang udah berhasil menahan nafsu belanja sehingga mereka ada uang untuk investasi. Menurut saya that's a bit too far ya. Dan juga kita harus bersedia untuk memahamin bahwa soal keuangan ini menyangkut hal-hal yang sangat fundamental untuk kehidupan seseorang. Jadi nggak boleh direduksi menjadi cuman sekumpulan data atau apps. Jadi kurang lebih sih itu sih, Ellen, kalau pemikiran saya. Misalnya saya harus memulai karir di dunia personal finance. Oke, Pak Udi, ini banyak banget nih Pak yang galau tentang, kita out of topic bentar ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah belajar banyak banget tentang filosofi, prinsip hidup, dan investasi. Baru aja aku dapat breaking news yang bakalan bikin teman-teman tambah galau lagi ya. Seperti yang aku sempat sebut beberapa waktu sebelumnya, bahwa akan ada beberapa data perekonomian yang keluar bulan Agustus ini. Dan ini salah satunya adalah India. Nah, ini breaking news CNBC Indonesia, ekonomi Indonesia, salah ngomong. Nah, ekonomi India terjun bebas sampai minus 23,9% year on year dibandingkan 12 bulan yang lalu, jauh di bawah perkiraan pasar sebelumnya, di mana ekonomi diprediksi minus 18,3% aja menurut data dari Trading Economics gitu. Jadi kalau menurut Pak Udi sendiri gimana Pak? Banyak banget yang nanyain tentang resesi dari banyak negara gitu. Jadi mereka penasaran Pak, ini gimana sih Pak sebenarnya kondisi sampai akhir tahun 2012 gitu Pak? 2020, sorry. 2020 ya. Menurut saya sih kita mungkin tidak perlu menutup-nutupi ya bahwa kondisinya itu super berat gitu. Bahwa kondisinya itu kita lihat sendiri, orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, suffering sih banyak ya, kita harus akuin itu. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa seringkali akan ada banyak opportunity baru, seringkali kita melihat bahwa ini kesempatan kita untuk berubah gitu, kesempatan kita untuk dipaksa melakukan sesuatu yang tadinya kita nggak mau. Kita dulu komplain, nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk tidur siang, nggak punya segala macam. Ternyata sekarang kita lebih bisa untuk melakukan semua itu. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk dengerin acaranya Ellen May misalnya. So ini opportunity besar, dan apakah data-data dari dunia global kedepannya akan membaik? Saya pikir sih ya akan membaik, partly karena orang udah capek untuk takut, orang udah bosan untuk takut gitu ya, dan memutuskan untuk ya udahlah beritanya apapun, pokoknya saya mau hidup saya lebih normal dan lain-lain. Tapi bukan berarti hal ini mudah tercapai gitu. Kita harus ingat kalau misalnya restoran harus melakukan capping gitu ya di beberapa tempat, atau jam kerjanya dibuat lebih pendek, atau airline harus ada jeda antara kursi satu dengan yang lain. Implikasinya adalah harga-harga segala macam juga akan naik ya, karena mereka harus make up untuk kapasitas mereka yang tidak bisa dipakai atau tidak bisa dijual. So menurut saya sih reasonable untuk expect bahwa akan ada banyak negatif. Tapi kalau saya bicara mengenai Indonesia, kalau kita bicara mengenai
mengenai view bahwa ke depan dunia ini akan memasuki periode inflasi, sebenarnya kita itu salah satu beneficiary daripada inflasi. Kenapa? Karena kita itu produsen komoditas dan Indonesia sebagai negara itu produsen komoditas, jadi harga jual produk-produk kita itu akan lebih tinggi. Kita harus ingat ya, kalau kita berbisnis komoditas, untuk profit kita bisa naik itu cuma dua jalannya. Satu, harga komoditasnya naik, kedua, produksinya naik. Gitu. Tapi tentu naikin produksi itu nggak semudah itu, karena cycle komoditas itu begitu lama. Dan kalau kita mau reopen lagi mine atau kita mau mulai lagi kebun atau apa, itu perlu waktu lama untuk persiapan. So yang paling gampang adalah harga itu naik ya. Dan kalau harga itu naik, menurut saya semua money printing di dunia ini kita seringkali melihat dengan iri hati gitu ya. Kok negara lain bisa print money kayak begitu, terus Indonesia gimana nih? Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu adil ya. Saya percaya bahwa nantinya akan banyak uang ini mengalir lagi ke emerging market, termasuk ke Indonesia, terutama ke produsen komoditas seperti Indonesia. Moga-moga begitu sih. Pak Udi, aku sempat ngecek nih ya untuk data komoditas, harga komoditas sendiri. Jadi teman-teman, Pak Udi ini nggak bisa ngomongin saham secara spesifik. Saya cuma mau kasih tahu dulu buat teman-teman yang penasaran bahas tentang saham, karena ada aturan compliance gitu loh. Jadi ngerti ya teman-teman ya. Tapi kalau bahas secara garis besarnya bisa. Jadi kalau aku tadi summary, Pak Udi tuh ngelihat bahwa sektor, correct me if I wrong Pak Udi ya, sektor komoditas untuk metals, gold sendiri itu untuk jangka menengah dan jangka panjang itu masih prospektif. Nah kalau untuk coal-nya sendiri Pak, kalau aku ngelihat coal ini kan belum naik ya, sedangkan kegiatan manufaktur di China itu kan udah di atas angka 50 PMI-nya, ya itu udah lumayan ekspansif banget kan ya. Nah terus kalau mereka kegiatan manufakturnya, kegiatan perekonomiannya udah gerak gitu Pak, mereka kan banyak juga impor batu bara dari Indonesia. Nah apakah itu akan impact ke sektor batu bara di Indonesia atau harga batu bara itu sendiri di seluruh dunia itu bisa pengaruh naik nggak Pak dari kegiatan perekonomian yang udah mulai gerak di China dan juga di Amerika, di banyak negara gitu. Jadi mungkin Pak Udi di sini kalau bisa mungkin dijawab yang bagian yang nggak nabrak ke compliance itu Pak. Oke, mungkin saya jawab secara general aja ya mengenai sektor energi. Karena sekarang ini sektor ini lagi sama sekali nggak dilirik ya, lagi dianggap akan mengalami disrupsi yang super parah karena akan banyak sumber energi terbarukan yang bisa menggantikan teknologi dan lain-lain. Tapi kita juga harus ingat bahwa salah satu kontributor utama ke sektor energi itu kan dari shale industry di Amerika ya. Dan kalau kita lihat data-datanya sebenarnya mereka sedang mengalami goncangan yang luar biasa ya. Dan intinya begini, mungkin sebagai investor kita mesti ngitung-ngitung gitu. Apakah kontraksi dari demand itu akan lebih besar dibandingkan dengan kontraksi dari supply. Kalau jawabannya kontraksi supply-nya akan lebih besar dari kontraksi demand, sebenarnya masih ada bullish case untuk energi, termasuk untuk batu bara. Ya, saya tadi Ellen ada mention, saya nggak bisa untuk mention saham per saham atau apa ya, memang lebih banyak karena restriksi compliance sih. Mohon maaf ya teman-teman. Paham. Oke. Ini tadi aku ada fotoin beberapa komen yang menarik banget nih, fans beratnya Pak Udi nih. Ini ternyata di sini banyak banget fansnya Pak Udi. Oke. Yang nanyain Instagramnya Pak Budi apa? Instagramnya adalah BUDDY Budi Warsono. Namanya Budi bukan Budi. Banyak yang sebut Budi tadi. Budi Warsono ya, langsung aja di follow. Pak Budi ini salah satu mentor saya ya, mentor saya di dalam belajar
terutama makro, tidak hanya makro tapi live juga, kerendahan hati, banyak hal, value-nya sangat sangat dalam banget ya, sangat-sangat dalam banget. Dan jujur aku jarang banget nemuin orang di market yang very successful, very pintar, and very humble ya. Jadi tadinya aku sempat agak-agak deg-degan bawa tema kayak gini ke Instagram karena teman-teman sukanya sesuatu hal yang langsung ini, kayak saham ini gimana, saham itu gimana. Aku pengen ajak teman-teman untuk belajar tentang pola pikir yang membuat kita berhasil tahan lama, bukan berhasilnya buat short term aja gitu. Pak Udi, aku mau nanya satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Banyak yang minta sesi 2 nih katanya. Pak, sebenarnya gimana sih Pak kalau orang-orang yang baru mulai berinvestasi saham gitu kan mereka bingung Pak ya. Terus kemudian join grup ini, grup itu. Banyak yang nanyain, bahkan saya pribadi sebenarnya tidak buat grup. Kita semuanya satu arah. Karena saya mengalami waktu dulu masih pemula, itu saya masuk ke grup-grup, ternyata pandangan banyak orang tuh berbeda-beda. Di sini begini, di sana begitu. Itu saya kadang-kadang saya saranin pahami, pokoknya belajar strategi investasi, jangan terlalu banyak dengerin kata-kata orang atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Udi gimana sih Pak kalau buat pemula kayak gitu? Oke, jadi ada menurut saya sih beberapa hal ya. Yang pertama mengenai proximity tadi, bahwa yang dibilang oleh Jim Rohn itu gurunya Tony Robbins ya, yang bilang bahwa kita itu adalah average dari 5 orang yang kita banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi di sini yang interesting adalah dia nggak bilang bahwa kita itu adalah average dari 5 orang anggota keluarga atau 5 orang teman kerja atau apa, tapi orang-orang yang kita banyak menghabiskan waktu untuk bertukar pikiran ya dengan mereka. Jadi kadang-kadang sifatnya fisikal, tapi zaman sekarang tentu bisa digantikan sedikit banyak oleh digital. Kalau saya bilang belajar investment itu aspek kuantitatifnya, aspek hitung-hitungannya nggak sulit ya. Nggak sulit, maksudnya kalau saya bisa, pasti semua orang bisa gitu. Kalau saya waktu ngajar kelas CFA pun juga sama sih, saya bilang ke murid-murid di situ, your chance untuk lulus itu gede banget. CFA ya, karena saya aja bisa lulus gitu, saya bilang. Dan kalau kita itu bersedia mengalokasikan waktu dan mampu untuk mengalokasikan waktu, karena nggak semua orang punya luxury untuk mengalokasikan waktu segitu. Intinya sih sesuatu yang bukan rocket science, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menurut saya semua orang pada dasarnya bisa lakukan. Tapi yang sulit itu apa sih? Yang sulit itu adalah mengelola mental kita gitu. Mengelola mental kita itu dalam waktu market itu bull dan waktu market itu bear. Misalnya waktu market itu lagi bull gila-gilaan, kita itu perlu yang namanya rem ya, namanya break ya. Jadi kita itu harus tahu bahwa fungsi rem kita itu bisa bekerja. Dalam arti kita itu berani ngegas, apalagi kalau bahasa Jawanya gaspol, itu cuman kalau kita yakin rem kita itu bisa berfungsi kalau diinjak. Dan orang-orang di sekitar kita itu bisa berfungsi 2 hal. Kalau marketnya lagi bull luar biasa, kita bisa minta untuk ingetin saya kalau saya terlalu bullish, kalau saya ngegas gila-gilaan, tolong ingetin saya. Sebaliknya, kalau market lagi hancur seperti Maret, teman-teman kayak begini ini bisa bantu kita ngingetin gitu. Ya, kelihatannya seluruh dunia udah begitu bearish, seluruh dunia udah begitu gelap gitu ya. Mungkin ini saatnya untuk masuk, saatnya untuk kita lebih berani untuk invest. Sekali lagi istilahnya ini saatnya gaspol gitu kan. Dan jujur ya, aspek ini teman-teman di sekeliling kita itu luar biasa penting. Jadi saya encourage teman-teman di sini untuk bikin semacam klub gitu ya, untuk bikin semacam nggak usah formal, nggak usah apa, mungkin menjadi bagian dari organisasi di LME, di Sukor Sekuritas, yang bisa membantu kita untuk cari orang-orang yang istilahnya like-minded, yang berpikir seperti investor. Paling gampang itu menurut saya itu ya, kalau kita dikelilingin orang yang tepat,
maka kita akan mengimpor pola pikir mereka, dan tanpa kita sadarin kita akan berbicara kayak mereka, berpikir kayak mereka, dan akhirnya kita berbuat kayak mereka. Menarik, menarik. Aku senang banget, aku senang banget, aku senang banget. Jawabannya tuh selalu kayak out of the box gitu loh. Aku nggak kepikiran Pak Udi tuh bakal ngejawab sampai segitu dalamnya. Dan your fan banyak banget Pak Udi. Ada yang nanya tulisan Pak Udi bisa dibaca di mana? Di Sukor Sekuritas. Pokoknya cari aja sukorsekuritas.com/blog gitu. Oke, teman-teman. Aduh, aku sampai mau nanya apa lagi ya, banyak nih. Ini catatanku. Aku mau summary, ada beberapa quotes malam hari ini. We buy things, sometimes we buy things we don't need to impress people that we don't love. Proximity is power. Hoki itu datang dari hoping. Be humble atau market yang akan membuat kamu jadi humble. Bahagia dulu atau uang dulu? Ternyata bahagia dulu, ya. Dan ya itu tadi, itu benar-benar yang bikin aku ini banget sih, inspired banget sih dari live kali ini. Rekomen buku dong, Pak. Pak Udi kan suka baca buku tuh. Dan saya termasuk salah satu yang beruntung sering dikasih bocoran. Oh, buku ini bagus, buku itu bagus. Rekomen dong, Pak. Baca buku apa, Pak? Oke, kalau di dunia investasi ya, salah satu buku yang sangat profoundly mempengaruhi saya adalah Up on Wall Street-nya Peter Lynch ya. Menurut saya buku itu simple, pragmatis, dan kita, iya, buku bagus ya. Kita diajarin untuk lihat hal-hal di sekitar kita dan menerjemahkannya sebagai ini ya, sebagai kesempatan untuk berinvestasi. Contohnya nih ya, saya itu notice ya, banyak teman-teman yang pick up golf waktu bulan Maret, bulan April, karena kan ya nggak tentu ini turun ke lapangan, driving range atau apa, karena itu sifatnya outdoor kan. Yang saya sesali adalah kenapa saya tidak berpikir untuk beli saham perusahaan-perusahaan yang memproduksi misalnya baju golf, sepatu golf, atau equipment untuk golf. Jadi kadang-kadang saya juga lupa sendiri gitu untuk menerapkan apa yang saya pelajari dari One Up on Wall Street. Jadi saya been telling myself untuk, udah waktunya baca ulang buku itu lagi supaya next time ada opportunity lewat kayak gitu, jangan lupa. Terus juga Snowball-nya Warren Buffett, itu salah satu buku Snowball ya, Snowball. Salah satu buku yang ditulis mengenai Buffett dan dilakukan dengan seizin Buffett untuk nulisnya. Menurut saya buku yang luar biasa ya. Dan of course ada banyak buku biografi yang menurut saya sangat luar biasa, misalnya tentang Steve Jobs ya, Walter Isaacson yang penulisnya. Menurut saya itu buku yang Steve Jobs luar biasa. Biografinya namanya. Buku biografi ya, buku biografi. Gimana? Go ahead. Ntar aku dibahas netizen lagi mau tanya. Jadi ada beberapa buku yang jujur ya, pada waktu saya selesai baca saya itu merasa sedih ya, dan salah satu buku yang memenuhi standar itu adalah bukunya ini, biografi Steve Jobs oleh Walter Isaacson. Oke. Instagramnya Woody Warsono, bisa semangat lagi di saat Porto lagi membara, pas banget ini narasumbernya. Senang sekali, wah ini komennya bagus-bagus. Senang saya, ternyata teman-teman kalau dikasih materi yang kayak gini senang juga ya. Oke, Pak Woody, pertanyaan terus nih, nggak bisa sampai ntar malam nih Pak. Aku mau nanya nih, tahu nggak teman-teman, Pak Woody ini adalah investor, long term investor, ya dong. Kenapa? Pak Woody kan mengurus portfolio besar gitu ya, jadi bukan portfolio yang, by the way ini sebenarnya Pak Woody ini ada satu perusahaan lagi yang beliau very humble, itu nggak mau ditulis di profile, jadi aku juga nggak sebut namanya deh, tapi beliau ini very humble gitu, dan itu perusahaan itu sejenis kayak private equity gitu, dan aku ngerti sendiri Pak Woody di situ pasti juga dana kelolanya besar. Nah, Pak Woody ini bukan cuma sekedar mengatur beli saham aja, tapi mengatur portfolio.
Dengan demikian, strategi investasi dari Pak Budi Warsono ini adalah investasi jangka panjang. Nggak bisa trading yang jangka pendek. Kenapa? Karena jumlah duitnya gede. Seperti buku-buku yang tadi Pak Budi udah kasih ya, namanya One Up on Wall Street, Snowball. Itu dua-dua buku investasi jangka panjang semua. Tapi yang menarik, Pak Budi Warsono ini punya putrinya anaknya diajak untuk belajar sama saya. Nah, saya kasih juga membership gitu ya, sebagai ucapan terima kasih udah banyak kasih ilmu buat saya. Kupikir jujur ya teman-teman, kupikir ya, masa sih bapaknya investor gitu, anaknya mau diajarin trading. Ternyata benar dibolehin belajar loh, dibolehin belajar trading, disupport belajar. Saya sampai bingung, udah belajar sama bapaknya aja gitu. Jangan belajar trading sama saya, investasi aja jangka panjang gitu. Nanti bingung, papa bilang apa, saya bilang apa. Ternyata dikasih kebebasan, dan di sini menunjukkan bukti bahwa Pak Budi ini sangat humble sekali dan memberikan kesempatan buat anak itu untuk explore banyak hal. Anyway, thank you for that. Kenapa bisa begitu, Pak? Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kasih anak belajar trading padahal Bapak kan investasi, Pak? Saya yang thank you Ellen, dikasih kesempatan ya, apalagi dikasih kode promo untuk anak saya. Dan sebenarnya kalau dilihat ya, saya tuh nggak percaya bahwa ada satu aliran tertentu sebagai satu-satunya jalan untuk kita bisa sukses berinvestasi. Menurut saya sih ada begitu banyak kemungkinan. Balik lagi ke apa yang saya bilang dari awal tadi, itulah hebatnya market ya. Apapun view kita soal dunia, apapun filosofi kita, ada aja jalannya gitu untuk kita bisa merealisasikan sebagai bentuk investasi di pasar saham ya maksudnya. Jadi kalau ternyata buat anak saya, apa yang saya lakukan itu terlalu slow, terlalu old fashion, dan dia mau lebih cepat gitu ya, of course go ahead gitu, saya persilakan sepenuhnya. Saya nggak percaya pada kebenaran mutlak salah satu aliran investasi. Oke, dari situ aku juga belajar banyak dari Pak Budi tentang hidup dan tentang segala macamnya. Kita punya satu buku yang aku senang banget, Pak Budi juga senang banget. Mungkin aku share dikit, namanya buku ini. Apa itu Pak? Buku si Haimin Sunim, judulnya The Thing You Can See When You Are Slowing Down. Yes. When You Slow Down. Yeah. The Thing That You Can See When You Slow Down gitu. Jadi dari buku itu aku belajar bahwa ternyata ketika kita slow down itu justru kita bisa menikmati dan mencapai lebih banyak hal lagi. Dan satu hal positif lagi yang aku dapat dari Pak Budi itu, aku sempat cerita kayak gini, Pak Budi, aku tuh orangnya dulu perfeksionis, sekarang udah mendingan, tapi sekarang saya masih perfeksionis, jadi saya kadang bisa kesel sendiri kalau saya punya pencapaian tidak seperti yang saya harapkan sesuai dengan standar saya. Saya punya standar, bukan ngelihat orang lain, tapi saya kepengen diri saya maju segini, ternyata maju cuma segini. Saya jadi merasa kayak gimana gitu. Terus Pak Budi tuh kasih saya satu aja gini, Ellen, kamu ingat nggak waktu dulu sekolah? Iya, emang kenapa? Dulu nilai 7 sama 9 matters nggak buat kamu? Oh, matters banget. Sekarang gak ada artinya gitu. Jadi apa yang saat ini dalam jangka pendek itu kayak buat kita kayak bikin kita kesel banget atau gimana, ternyata dalam jangka panjang itu gak ada artinya gitu loh teman-teman. Apa yang ada artinya? Yang ada artinya adalah bagaimana kita bertumbuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga, bagaimana kita meninggalkan legacy buat orang lain ya, terutama untuk orang-orang yang kita cintai dulu. Dalam hal ini ketika saya kaitkan dengan pasar saham, teman-teman, kalau IHSG merah baru sehari, jangan galau. Gimana caranya supaya nggak galau ketika IHSG merah? Harus ada money management. Hari Sabtu kemarin aku ada bikin seminar tentang money management dan banyak banget yang aku kasih gratis buat teman-teman yang masih belum bisa bergabung. Besok aku akan minta untuk tim aku potong-potong jadi video YouTube sehingga bisa dinikmati oleh semuanya. Tapi kalau mau yang lihat yang versi komplit, versi sistematis, itu member IM Trade rekaman semuanya ada di situ. Dan kita udah hampir sampai di penghujung acara. Kalau enggak aku tanyain terus, ini Pak Budi jadi enggak ini. Pak Budi ini ngomong-ngomong malam masih kerja loh teman-teman, masih meeting dengan teman bisnisnya di US. Di Europe, jadi kerjanya sampai malam gitu. Anyway, thank you so much Pak Budi Warsono buat waktunya yang sangat luar biasa, dan aku juga thank you buat teman-teman semuanya ya, buat semua netizenku yang biasanya suka bercandaan, yang biasanya suka pokoknya pertanyaannya tuh kode saham semua. Malam ini bisa ternyata senang dengan tema seperti ini. Saya sempat deg-degan karena
Pak, kita sampai pada masa giveaway nih. Kita mau kasih hadiah. Aku mau kasih 10 IM Trade. 10 IM Trade 15 hari edukasi saham online. Anda bisa tanya-tanya, Anda bisa dapat referensi saham, Anda bisa lihat education, banyak banget di situ. Money management, technical analysis, fundamental analysis, semuanya ada. Dengan cara jawab pertanyaan dari Pak Budi. Pertanyaannya gampang aja, Pak. Syaratnya, Pak Budi kasih satu pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab dan udah dibahas di live ini sehingga mereka bisa oh tadi ngomong ini yang ngikutin dari awal tuh dapat privilege gitu, bisa dapat hadiahnya. Boleh Pak kasih pertanyaan satu Pak? Oke, jadi kita dengar barusan Buffett itu beli satu perusahaan tambang emas. Boleh tahu nggak namanya apa? Nah itu udah pernah tak bahas juga teman-teman. Apa coba? Nanti langsung dibacain pemenangnya ya Pak ya. Narasumber yang super sekali, luar biasa. Senang saya. Karena komen sering di off, gak bisa tulis kode saham. Maafkan. Bisa aku dimarahin sama netizen. Oh, itu ada yang dijawab Barrick Gold. Ayo Pak, siapa pemenangnya Pak? Bacain dong Pak. Satu. Oke, Anita Batubara. Oke, 2, Henry Putra 5688. Yo Pak, 3 Pak. Oke, Kevin Hendarto, Himun. 4, ini yang paling susah. Nop Zolik, apa nih? Nop Z4holic, ya ampun susahnya bacanya. 5, siapa Pak? Roni Harsono Kopling. 6, Darmawati. Aku lihat ejaan juga ya. Kalau ejaan salah aku nggak baca. 7, silakan Pak. Kurniawan Dewi. 8, HRUS Pandi. 9, siapa Pak? Widya. 10, Nika Gunawan. Oke, udah ya. 10. Udah 10. Selamat buat 10 teman-teman yang dapat PM Trade ya, bisa DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan juga WhatsApp Anda. Dan jika dari antara 10 orang tadi ternyata Anda sudah member M-Trade, Anda bisa manfaatkan 15 hari itu untuk perpanjangan Anda sendiri atau dikasih ke teman Anda yang baru mau belajar. Intinya DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan WhatsApp dari orang yang Anda mau daftarkan. Anyway, Pak Udi Warsono, thank you banget Pak Udi Warsono. Buat teman-teman yang mau follow Instagram Pak Udi di Udi Warsono, tulisan-tulisannya di blog Sukor, sukorsekuritas.com/blog. Terus Pak Udi pertanyaan terakhir terus pokoknya. Pak, kapan nulis buku? Tulisannya banyak tuh Pak, ayo Pak, tantang Pak, kapan nulis buku Pak? Bagus itu Pak. Kumpulin jadi satu jadi buku tuh Pak. Iya, nanti nunggu perintah Ellen. Kalau nunggu perintah saya sih, teman-teman, kalau Pak Udi Warsono nulis buku, teman-teman mau beli nggak? Mari kita lihat di komen. Tuh dikasih jempol, Pak. Jempolnya banyak banget. Sesi 2 ya. Thank you, sungguh terinspirasi. Tulis komen, Pak. Oke, terima kasih Pak Udi Warsono, terima kasih buat teman-teman semuanya. Rekaman dari live ini akan aku naikkan di IGTV, dan untuk ulasan saham buat besok nanti aku akan buatkan video terpisah ya. Thank you so much Pak Udi, selamat malam, salam bro. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Sukses selalu, sehat selalu. Bye-bye.